Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan materi peluang, permutasi, dan kombinasi. Di sini sub-subnya ada kaidah pencacahan yang pertama. Terdapat aturan pengisian tempat, notasi faktorial, permutasi, dan kombinasi. Yang pertama, apa itu kaidah pencacahan? Jadi, kaidah pencacahan didefinisikan sebagai suatu cara untuk menghitung semua kemungkinan yang terjadi dalam suatu percobaan. Yang pertama, saya langsung ke contoh soal. Aturan pengisian tempat ya. Contoh soalnya, Dewa akan menghadiri acara ulang tahun temannya. Dewa mempunyai 2 baju dan 2 celana. Bajunya berwarna merah dan hitam, celananya hitam dan biru. Pertanyaannya adalah, ada berapa cara Dewa dapat memasangkan baju dan celananya? Yang pertama, di sini saya sudah tuliskan ya jawabannya, baju, celana, dan pasangan baju dan celana maksudnya. Di sini saya tuliskan, di sini sudah ada bajunya ya, berwarna merah. Bisa dipasangkan dengan celana warna hitam ataupun biru. Jadi pasangannya merah, hitam. Di sini merah, biru. Kemudian yang kedua, bajunya berwarna hitam. Celananya yang pertama ada hitam juga. Kedua, biru. Maka pasangannya hitam dengan hitam ya. Hitam dengan hitam. Kemudian di sini hitam dengan biru. Nah, sekarang kita hitung berapa pasangan yang dapat kemungkinan dipakai oleh Dewa ke acara ulang tahun temannya. Ada 1, 2, 3, 4. Nah, ini jawabannya. Ada 4. Atau ini kan dalam bentuk diagram pohon ya, ini. Atau kalau kalian mau, kalian bisa mengurutkannya seperti ini. Baju merah dengan celana hitam. Boleh nih kayak gini. Terus merah, biru. Kemudian hitam-hitam. Yang terakhir, ini opsi yang pertama jawabannya ya. Yang terakhir, hitam biru. Biru. Oke. Ini menggunakan diagram pohon, sedangkan yang di bawah menggunakan himpunan pasangan berurutan. Jadi sampai situ. Yang selanjutnya adalah notasi faktorial. Ini udah ya, yang pertama kita checklist. Yang kedua, notasi faktorial. Nah, jadi sebenarnya di dalam aturan pengisian tempat itu masih ada aturan perkalian nih dan aturan penjumlahan. Saya bahas sedikit di sini ya, meskipun tadi tidak tertulis di bagian-bagian di sini. Sebelum ke notasi faktorial, kita bahas dulu sebentar. Diperhatikan baik-baik aturan perkalian. Contoh soalnya, berapa banyak cara, di sini ada cara ya, cara untuk memilih 3 pengurus OSIS yang terdiri dari ketua, sekretaris, dan bendahara dari 5 orang siswa. Jadi ada 5 orang siswa nih. 5 orang siswa tersebut dipilih hanya 3. Kenapa? Karena jabatannya ada 3. Ketua, sekretaris, dan bendahara. Kalau kalian mau cara mudahnya, buat seperti ini, kotak-kotak seperti ini. Kemudian kalian tuliskan K untuk ketua,
S untuk sekretaris, B untuk bendahara. Tadi di dalam soal disebutkan bahwa calonnya tuh ada 5 orang. Meskipun di sini tidak tertulis calon, tapi dari 3 pengurus itu akan dipilih dari 5 orang ya, maksudnya gitu. 5 orang yang dipilih hanya 3. Yang pertama, kalau kita mau memilih di dalam kepengurusan OSIS, ketua. Ada 5 orang ya tadi ya. Nah, kita dapat memilih kan salah satu di antara 5 orang tersebut. Jadi pilihannya masih ada berapa? 5. 1, 2, 3, 4, 5. Apakah misalkan yang A, B, C, D atau E? Yang penting salah satunya ada yang terpilih. Tulis di sini 5. Kenapa? Karena masih ada 5 pilihan. Itu. Sudah terpilih nih si ketua OSISnya. Kemudian yang dipilih lagi adalah sekretaris. Tadi kan udah ada 5. Kemudian misalkan yang terpilih adalah yang A. Sisa berapa calonnya? Sisa 4. Nah, dari 4 ini kita pilih salah satunya yang bisa menjadi sekretaris. Makanya di sini ditulis 4. Bu, kenapa kok nggak 5? Kak, kenapa nggak 5? Misalkan ada yang tanya seperti itu. Kenapa bukan 5-5-nya? Karena si A misalkan sudah menjadi ketua, nggak mungkin dia punya 2 jabatan, sudah jadi ketua jadi sekretaris lagi, kan hanya 1 orang 1 jawaban, 1 jabatan, sorry. Kemudian di sini setelah sekretaris pilih lagi yang mau jadi bendahara. Sisa berapa orang pilihannya? 3. Di sini ditulis 3. Bagaimana caranya setelah itu? Nah, kita dapat lihat di sini. Berapa banyak cara untuk memilih 3 pengurus OSIS? Kita kalikan. 5 kali 4 kali 3 sama dengan 5 kali 4 20, 20 kali 3 60. 60 cara. Sampai sini sudah paham ya? Selanjutnya ada aturan penjumlahan. Nah, yang ini lebih mudah daripada aturan perkalian. Tapi kalau kalian perhatikan semuanya, insya Allah bisa paham. Lagi, aturan penjumlahan. Contohnya, Lia seorang pelajar SMK. Dia mempunyai 2 jenis alat transportasi di rumah. Dari rumah ke sekolah, yaitu motor. Ada Mio sama Supra. Ya, tadi kan 2 jenis alat transportasi. Sekarang merek motornya. Dan mobil Innova sama Pajero. Yang ditanyakan adalah berapa banyak cara Lia berangkat dari rumah ke sekolah dengan menggunakan kendaraan yang ada di rumah. Langsung kita jumlahkan saja. Tadi 2 jenis alat transportasinya, benar. 2 kan, ini 1, ini 2. Itu jenisnya. Ternyata dari motor dia punya 2 motor, jenis motor. Mereknya Mio sama Supra. Berarti ada berapa? Ada 2 kan motornya? 2. Ditambah mobil. Ternyata Lia punya 2 mobil. Berarti di sini ditambah 2. 2 tambah 2 sama dengan 4. Berarti ada 4 cara Lia berangkat dari rumah ke sekolah menggunakan kendaraan. Bisa aja dia hari Senin misalkan mau pakai Mio, hari Selasa misalkan dia pakai Supra. Nah, itu kan hanya ada 4 kemungkinan yang terjadi. Kenapa? Karena di sini ada 4 pilihan. Nah, seperti itu. Kemudian kita lanjut ke notasi faktorial. Di sini masih kosong ya. Saya jelaskan di sini notasi faktorial. Faktorial itu dilambangkan dengan tanda seru. Tanda seru ini tanda serunya kelihatan? Tanda seru ini disebut faktorial. Jadi biasanya n faktorial seperti itu. Nah, n faktorial. Misalkan langsung ke contoh soal ya. Perhatikan, ini mudah. Misalkan yang ditanyakan adalah hitunglah nilai dari 5 faktorial. Maka 5 kali 4
kali 3 kali 2 kali 1. 5 kali 4 20, 20 kali 3 60, 60 kali 2 120, 120 kali 1 sama dengan 120. Gitu seterusnya. Kalau misalkan bagaimana Bu? Kalau misalkan dia 8 faktorial, ya udah tinggal tulis 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 sampai 1. Untuk jawabannya kalian bisa cari sendiri berapa. Nah, itu notasi faktorial. Sampai sini sudah paham? Oke, yang selanjutnya adalah permutasi. Nah, sudah saya tuliskan di sini ya, permutasi dalam kurung memperhatikan urutan. Jadi sebenarnya permutasi itu suatu susunan yang dapat dibentuk dari kumpulan objek yang bisa diambil sebagian atau seluruhnya dengan memperhatikan urutan. Nah, makanya di sini saya tuliskan memperhatikan urutan. Maksudnya, jika misalkan ada seperti ini. A, B itu tidak sama dengan B dengan A. Kenapa? Karena urutannya berbeda. Makanya di sini dituliskan memperhatikan urutan. Untuk lebih mudahnya, sama kayak yang sebelumnya tadi saya jelaskan. Misalkan di sini, untuk pemilihan, misalkan ada calon pengurus ketua dan wakil ketua kelas. Ini ketua, ini wakil ketua. Kemudian di sini hanya ada 2 calon. Calonnya A dan B. Pada saat A menjadi ketua, maka wakil ketuanya B. Pada saat ketuanya adalah B, tidak mungkin wakil ketuanya juga B, melainkan A. Di sini posisinya tidak sama kan? Meskipun yang menduduki jabatannya hanya A dan B, tapi posisinya tidak sama. Yang pertama yang menjadi ketua yang A, wakilnya B. Yang kedua itu sama-sama diduduki oleh A dan B, tapi yang jadi ketua B dan wakil ketuanya A. Sampai sini sudah paham? Kalau sudah paham saya lanjutkan. Jadi permutasi banyak macam-macam permutasi, jenis-jenisnya. Saya urutkan yang pertama. Nah, di sini pertama yang mau saya bahas permutasi n unsur dari n unsur yang berbeda. Maksudnya, jadi di sini saya bahas dulu tentang penulisan lambang untuk permutasi. Di sini yang di dalam kotak ya, perhatikan yang di dalam kotak. Saya menuliskannya di situ P dalam kurung n, n sama dengan n faktorial. Terus di kanan kirinya saya ada tambahkan P, kemudian n di atas dengan n di bawah. Sebelah kiri n-nya kecil di sini, P baru n. Nah, jadi untuk penulisan simbol yang ini itu bisa saja yang ini, yang kanan, yang kiri atau yang tengah. Nah, tapi biasanya yang kebanyakan ditulis itu bentuknya seperti ini, atas bawah. Lanjut ya. Permutasi n unsur dari n unsur yang berbeda itu P n, n sama dengan n faktorial. Contohnya, contoh soalnya di sini. Dari 4 calon ketua kelas, berapa kemungkinan susunan yang dapat dibentuk untuk menentukan ketua, wakil, sekretaris, dan bendahara? Di sini kita memerlukan logika. Ya. 4 calon ketua kelas, wakil ketua kelas, di sini saya tambahkan sekretaris, dan bendahara. Nah, kemungkinan susunan yang dapat dibentuk untuk menentukan ketua, wakil ketua, sekretaris, dan bendahara. Jadi dari 4 ini pasti semuanya mendapat jabatan, ya kan? Makanya di sini pakai rumus yang ini. Nah,
Kecuali kalau misalkan di sini ada 5 calon, kemudian yang dipilih hanya 4, berarti bukan pakai rumus yang ini. Nanti ada lagi di soal selanjutnya. Di sini saya tuliskan, saya pakai yang ini ya. P di sini 4 sama dengan 4 faktorial. 4 faktorial. Tadi sudah kita bahas kalau faktorial. Bagaimana caranya? 4 kali 3 kali 2 kali 1. 4 kali 3 12, 12 kali 2 24. 24 kali 1 sama dengan 24. Ada 24 kemungkinan. Gitu caranya. Yang selanjutnya, permutasi yang selanjutnya adalah permutasi K unsur dari unsur N yang berbeda. Di sini rumusnya saya tuliskan P N K sama dengan N faktorial per N dikurang K faktorial. Jadi dikurangkan dulu kemudian faktorial. Contoh soalnya di sini, tentukan banyaknya kemungkinan dalam pemilihan ketua dan wakil ketua kelas jika ada 4 orang calon. Nah, ini yang saya maksudkan tadi, jika dia ada 4 orang calon. Di sini diketahui N-nya banyak keseluruhan unsurnya ada 4. Kemudian di sini K-nya sama dengan berapa? 2. Kenapa? Karena yang terpilih hanya ketua dan wakil. Ketua 1, wakil 1. Jadi 2. Kita tuliskan di sini P N K sama dengan N faktorial. N-nya berapa? Oke, kita tulis dulu. Rumusnya, setelah itu baru angkanya. Di sini 4 faktorial per berapa tadi? 4 dikurang 2 faktorial. Nah, ini. Jadi bisa diselesaikan. P sama dengan sini ya. 4 kali 3 kali 2 kali 1. Ya kan? Tuliskan 4 kali 3 kali 2 kali 1 per 4 kurang 2 2 faktorial, berarti 2 dikali 1. Benar gini kan? Nah, kemudian ini kan sama ya. Nah, sisanya berapa? 4 kali 3 sama dengan 12. Maka banyaknya kemungkinan ada 12. Sampai sini sudah paham? Saya akan lanjutkan ke permutasi yang selanjutnya. Yang selanjutnya permutasi dengan beberapa unsur yang sama. Di sini sudah saya tuliskan rumusnya. Ini N, banyaknya semua unsur. N1 dengan N2 itu unsur yang sama. Contohnya ya, langsung ke contoh. Tentukan banyak susunan huruf berbeda pada kata DI, DIT. Penyelesaiannya di sini kita tuliskan dulu N-nya, banyaknya hurufnya. Keseluruhannya berapa? 1, 2, 3, 4, 5. N1 itu sama dengan huruf apa yang kira-kira ada yang sama? Huruf D. Saya tuliskan di sini ya, D. Huruf D sama dengan berapa? 1, 2. N2 nya huruf I. Huruf I nya ada berapa? 2. Maka banyaknya susunan hurufnya adalah P, saya tuliskan di sini. N berarti 5 ya. 5 faktorial per 2 faktorial, 2 faktorial. Tuliskan di sini
5 faktorial itu sama dengan 5 kali 4 kali 3 kali 2 faktorial. Sampai sini saya tulis ya, per 2 faktorial 2 faktorial. Nih, sama kan, bisa membagi. Di sini 2 faktorial saya coret di sini. Sisanya jadi 5 kali 4 20, 20 kali 3 60. 60 per 2 faktorial itu sama dengan berapa? 2 kali 1. 2 kali 1 2. 60 bagi 2 sama dengan 30. Ini banyaknya susunan huruf. Kemudian yang terakhir, permutasi siklis. Biasa disebut dengan siklis atau siklik, sama aja. Ya, maksudnya sama. P n kurang 1 faktorial. Dikurangin dulu baru difaktorialkan. Contoh soalnya, dalam suatu pertemuan ada 8 peserta. Akan menempati, ini ada I-nya, 8 kursi yang mengelilingi meja bundar. Berapa banyak susunan yang mungkin terjadi? Penyelesaiannya tuliskan P sama dengan N-nya berapa? Jelas di sini tertulis 8 ya. 8 dikurang 1. P sama dengan 8 kurang 1 7. 7 faktorial itu sama dengan berapa? Tuliskan, kalau mau dituliskan seperti ini boleh. 4 3 2 1. Hasilnya sama dengan berapa? Setelah dihitung, hasilnya sama dengan 5040. Ini untuk permutasi siklis. Oke, untuk yang selanjutnya kombinasi. Kombinasi. Jadi, kalau di kombinasi ini dia tidak memperhatikan urutan. Di sini rumusnya CNR sama dengan N faktorial per R faktorial N dikurang R faktorial. Contoh soalnya, ada 5 pemain bola cadangan yang akan bertanding. Dalam menit-menit pertama akan diturunkan 2 orang. Berapa banyak cara yang mungkin terjadi? Kita masukkan ke dalam rumusnya. Penyelesaiannya kalian boleh tulis diketahui dulu. N-nya sama dengan 5, R-nya sama dengan berapa? Yang diturunkan 2 orang, berarti di sini 2. Maka C 5 2 sama dengan 5 faktorial per 2 faktorial 5 dikurang 2 faktorial. 5 kali 4 kali 3 faktorial, saya tulis sampai sini saja, per 2 faktorial 5 dikurang 2 3 faktorial. Ada alasannya kenapa saya tulis di sini sampai 3 faktorial saja, karena ini bisa dibagi, ya kan? Sudah bisa dibagi. 5 kali 4 berapa? 20. 2 faktorial itu sama dengan 2 kali 1. 2 kali 1 sama dengan 2. Maka caranya adalah 10. Berapa banyak cara yang mungkin terjadi? Ada 10 cara. Sampai sini untuk kombinasi. Ini adalah materi dari kaidah pencacahan. Terima kasih.